Pemirsa, pemudik dari arah Bandung, Jawa Barat, khususnya pemudik yang menggunakan sepeda motor ini memadati kawasan Cibiru pada Selasa malam. Setiap pemudik Lebaran di kawasan Cibiru selalu dipadati oleh para pemudik, pemirsa. Cibiru merupakan wilayah perbatasan antara kota Bandung, Jawa Barat dengan wilayah luar kota Bandung, di mana para pemudik ini mengarah ke Sumedang, Nagrek, Garut, dan juga wilayah Tasik Malaya hingga Jawa. Dan kepadatan pemirsa arus lalu lintas di kawasan Cibiru ini diprediksi akan terus terjadi hingga Lebaran nanti. Namun memang diprediksi puncaknya akan terjadi mulai malam tadi hingga hari ini. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi terkini situasi arus mudik, kita langsung menuju rekan Agung Prasetyo di wilayah Cikampek yang akan melaporkan dari Cikampek Utama, dan juga Zinedine Duhan yang berada di Cibiru, Bandung, Cileunyi, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menuju ke Agung Prasetyo yang berada di tol Cikampek. Agung, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda hingga pagi hari ini sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat? Baik, selamat pagi Rizky juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus mudik Lebaran pada H-3 menjelang Lebaran pada pagi hari ini memang terjadi kemacetan yang cukup parah. Bahkan roda kendaraan juga bisa Anda lihat di belakang saya ini sesekali bahkan tidak bergerak. Dan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta yang menuju ke arah Palimanan ataupun ke arah Jawa Tengah terus didominasi oleh kendaraan pribadi yang memang akan melakukan perjalanan mudik. Dari dua lajur yang ada dan tambah dengan bahu jalan, para pemudik memadati semua lajur yang mengarah ke arah Palimanan, mana memang kepadatan ataupun kemacetan ini sudah terjadi sejak tadi malam hingga saat ini. Artinya peningkatan ataupun lonjakan kendaraan yang cukup signifikan terus terjadi hingga saat ini, dan volume kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain itu juga dapat kami informasikan memang saat ini masih diberlakukan one way, di mana untuk one way sendiri dibuka dari kilometer 72 sampai kilometer 414 kali Kangkung. Untuk jalur one way sendiri di tempat kami menggambarkan memang lancar, dan kemacetan ataupun kepadatan terjadi di jalur utama yang memang untuk mengarah ke arah Jawa Tengah. Selain itu, kepadatan ataupun kemacetan juga tidak hanya di tempat kami mengabarkan, terjadi di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun di Cipali. Salah satunya titik yang parah kalau di jalur tol Cipali yaitu di kilometer 81 titik rest area, sehingga banyaknya kendaraan ataupun pemudik yang akan beristirahat, dan kepadatan ini terjadi hingga sampai kilometer 72 di tempat kami mengabarkan. Artinya kemacetan ini cukup panjang, sekitar lebih dari 10 km. Selain di kilometer 81, titik kepadatan ataupun kemacetan juga terjadi di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, karena memang selain peningkatnya volume kendaraan, adanya di titik kemacetan di kilometer 57 yang merupakan titik rest area, di mana banyaknya para pemudik yang keluar masuk, sehingga banyaknya antrian yang mengular ke lajur jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Selain di kilometer 57, titik kemacetan juga terjadi di kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Dan di titik ini memang kepadatan masih cukup tinggi, dan memang kemacetan juga mengular ke tol layang MBZ. Dapat kami informasikan memang volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Palimanan melalui exit gerbang tol Cikampek Utama ini memang akan terus mengalami peningkatan seiring banyaknya
para pemudik yang baru menjalankan perjalanan mudik karena hari ini merupakan hari pertama libur kerja ataupun cuti bersama. Rizky. Selain one way, apa saja rencana rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas khususnya di tol Cipali, Agung? Ya, untuk mengantisipasi kemacetan yang berada di ruas tol Cipali, memang pihak kepolisian juga selain adanya tinggi volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali, pihak kepolisian juga mengurai kepadatan atau menghimbau ke para pengendara ataupun pemudik yang beristirahat terutama di bahu jalan karena para pemudik mayoritas banyak yang berhenti di bahu jalan sehingga ini menimbulkan kemacetan lebih parah. Sejak tadi dini hari juga dari kepolisian Polres Purwakarta terus menghimbau atau mensterilkan para pemudik yang beristirahat di bahu jalan karena memang para pemudik ini cukup kelelahan terjebak kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek dan akan beristirahat di rest area karena rest areanya penuh sehingga terpaksa para pemudik ini berhenti di bahu jalan. Selain itu juga memang selain rekayasa lalu lintas one way juga masih diberlakukan di mana one way ini masih diberlakukan dari kilometer 72 selepas gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 414. Namun untuk pagi hari ini untuk di lajur one way sendiri arus lalu lintas di sejumlah titik lancar tetapi ada mendekati di rest area 81, 86 tol Cipali terjadi di kepadatan di dua lajur, baik lajur kontraflow maksud kami dari lajur one way dan di lajur utama yang menuju ke arah Palimanan. Rizky. Agung, kalau berdasarkan pantauan Anda jika dibandingkan dengan malam hari tadi, karena kan kalau kita lihat informasi dari Anda sebelumnya malam hari cukup padat, ini tren volume kendaraan menurun atau justru meningkat, Agung? Ya, kalau dibandingkan pada malam hari, pada pagi hari ini volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali pun di tempat kami mengabarkan perbatasan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipali malah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan kalau tadi semalam antrian ataupun kemacetan tidak sampai ke titik kami mengabarkan kemacetan di ruas tol Cipali hanya di 11 titik yang mendekati rest area. Selain itu juga di ruas tol Jakarta Cikampek mendekati di gerbang tol Cikampek Utama karena ada antrian ataupun transaksi kendaraan yang memang volumenya tinggi sehingga menimbulkan kemacetan ataupun antrian yang panjang. Dan antrian ini di ruas tol Jakarta Cikampek kalau tadi semalam juga tidak segitu parah dengan kondisinya pada pagi hari ini, Rizky. Agung, melihat situasi yang hingga saat ini semakin padat, volume kendaraan terus meningkat, biasanya kebutuhan akan bahan bakar minyak juga meningkat dari para pengendara. Ketersediaan BBM di rest area atau di fasilitas-fasilitas yang ada, kalau berdasarkan pantauan Anda ini seperti apa, Agung? Ya, kalau pantauan kami memang selain disediakan kalau di titik ruas tol Cipali memang ada rest area yang dilengkapi SPBU dan rest area yang tidak dilengkapi SPBU. Namun untuk rest area yang tidak dilengkapi SPBU pada musim mudik kali ini dilengkapi dengan SPBU portable di mana di rest area ini juga disiapkan bahan bakar minyak. Selain itu juga memang jika nantinya ada pemudik yang kehabisan bahan bakar di jalan karena terjebak kemacetan, nanti pihak dari Pertamina ataupun dari pengelola tol dan dari kepolisian akan membantu mengirimkan bahan bakar untuk mengurangi kemacetan ataupun macet lebih parah. Rizky. Kalau berdasarkan pantauan Anda, ini mobil ini didominasi oleh kendaraan dari mana saja dan juga kalau saat ini kira-kira begitu ya Agung, mereka bisa memacu kecepatan kendaraannya berapa kilometer per jam kalau berdasarkan pantauan Anda? Ya, kalau di tempat kami mengabarkan ini memang rata-rata kendaraan pada pagi hari ini yang melintas di ruas tol Cipali di mana kalau kami pantau dari plat nomor Jabodetabek, tetapi ada juga sebagian para pengendara dari Pulau Sumatera, artinya banyak para pemudik yang menjalankan mudik untuk ke wilayah Cirebon, Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur.
Dan tol Cipali ini merupakan jalur utama pemudik untuk melintas ke wilayah Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur, sehingga setiap musim mudik jalur ini merupakan jalur utama. Dan memang untuk arus lalu lintas di ruas tol Cipali ini dan untuk laju kendaraan diperkirakan hanya sekitar 10 km per jam. Bahkan sesekali roda kendaraan ini nyaris tidak bergerak dan para pemudik terpaksa terjebak kemacetan beberapa detik, dan beberapa detik lagi lalu maju, Rizky. Agung, untuk petugas yang bersiaga di tol Cipali ini, mereka ada di titik mana saja dan petugas dari mana saja, Agung? Ya, untuk petugas dari kepolisian, baik dari Polres daerah ataupun dari Polda Jawa Barat, untuk kendaraan polisi yang bertugas, yakni misalkan untuk kendaraan patwa roda 2, yaitu melakukan sterilisasi untuk para pengendara yang berhenti di bahu jalan. Selain petugas yang melakukan mobile, petugas juga disiapkan di sejumlah titik, salah satunya di rest area, yang dimana di rest area 81 memang ini tempat parkirnya sudah cukup penuh, sehingga memang untuk para pemudik ataupun pengendara yang akan beristirahat di rest area juga ada batasan waktu, di mana para petugas kepolisian memberikan batas waktu sekitar 30 menit ya untuk beristirahat di rest area. Selain itu juga jika memang terdapat kepadatan ataupun penumpukan kendaraan di titik rest area, pihak kepolisian dan pihak pengelola rest area juga memberlakukan sistem buka tutup rest area untuk mengantisipasi ataupun mengurai kemacetan yang lebih parah di ruas tol Cipali ini. Selain itu juga, selain diberlakukannya 30 atau pembatasan waktu 30 menit yang berada di ruas tol Cipali, ini juga diberlakukan di rest area tol Jakarta Cikampek seperti di kilometer 57. Pihak kepolisian dan pihak pengelola rest area juga membatasi para pemudik untuk beristirahat di rest area kilometer 57 sekitar 30 menit, dan jika nantinya Baik, pemirsa, itu tadi informasi dari Agung Prasetya melaporkan langsung dari tol Cipali yang menjelaskan tadi bahwa one way hingga saat ini masih terus diberlakukan dari kilometer 72 hingga 414 gerbang Kali Kangkung. Ia juga menjelaskan tadi untuk jalur yang diberlakukan one way ini cenderung lancar, kepadatan hanya terjadi di jalur utama tol Cipali. Tidak hanya di kilometer 72 tadi yang dilaporkan oleh Agung, ada beberapa titik juga yang terjadi kemacetan, pemirsa, seperti di kilometer 81 karena di sana ada rest area. Ini kemacetan bahkan cukup begitu panjang, terjadi hingga beberapa kilometer ke belakang. Selain itu juga terjadi kemacetan di kilometer 57 karena ada 57 ada rest area. Kemudian di kilometer 47 juga ini terjadi kemacetan karena ada pertemuan dari turunan tol MBZ bergabung dengan arus kendaraan yang berada di tol Jakarta Cikampek. Dan tadi Agung menyampaikan juga bahwa hingga saat ini tren volume kendaraan terus meningkat jika dibandingkan dengan pada malam hari tadi, di mana sudah terjadi kemacetan dan juga meningkatnya volume kendaraan dari arus pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya dalam puncak arus mudik lebaran tahun 2023 yang diprediksi berlangsung pada hari ini.